Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami masih tetap bisa membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah atau di tempat di mana ada orang yang mengikuti kebaktian ini dan memimpin, mengarahkan, memberkati dalam sepanjang acara firman. Lagi-lagi Tuhan jaga ketenangan, cuaca, listrik, sinyal HP, Wi-Fi, dan sebagainya, Zoom-nya, supaya tidak ada apapun yang mengganggu dan semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan lancar tanpa halangan apapun. Dan Tuhan tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman, berikan kekuatan jasmani pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan dan kata-kata. Seluruh persiapannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri tambahi, kurangi, ubahkan. Supaya setiap kata yang dia sampaikan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Betul-betul benar, semua bisa jelas, dan dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya bisa mendapat tempat yang baik dalam diri kami, dan bukannya kembali dengan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang cukupnya, supaya kami bisa mengerti, dan tolong setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Berikan kami hikmat untuk menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing, dan juga ketundukan dalam melaksanakan, menanggapi, sesuai kehendak-Mu, bahkan kalau bisa, memberitakannya pada orang-orang lain untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan sendiri. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan serangannya dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembahasan Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 15 sampai 11, dan ini adalah session yang kelima, Saudara. Dan session ini saya berikan judul, betulkah Yesus mengubah air menjadi anggur? Kita akan baca lagi seluruh teks 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara membahas sesuatu yang mungkin rasanya tidak penting ya. Poin kedua ini ya, rasanya tidak penting. Tapi kalau betul-betul tidak penting, saya tidak akan bahas, saudara. Berapa banyaknya air yang bisa ditampung oleh 6 tempayan yang ada di tempat itu? Yesus mengatakan kepada para pelayan, isi sampai penuh. Berapa banyaknya air, volumenya, yang bisa ditampung oleh 6 tempayan itu? Pertama-tama saya berikan kata-kata dari Adam Clarke berkenaan dengan hal itu. Masing-masing bisa menampung 2 atau 3 buyung.
Jadi memang saya menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia ya. Tempayan itu 6 dan masing-masing tempayan bisa menampung 2 atau 3 buyung. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dan sebagainya itu nanti istilahnya berbeda. Dr. Cumberland menganggap bahwa Metretesia, Metretes itu yang diterjemahkan buyung itu ya, yang dimaksudkan di sini. Yang ia hitung bisa menampung 7/8 pint. Dan jika ini benar, dan jika perhitungan ini benar, seluruh 6 tempayan itu bisa menampung sekitar 14/4 gallon. Kira-kira kalau dijadikan liter, hampir 54 liter. Orang-orang lain membuat setiap metretes bisa menampung 10 galon dan 2 pint. Hampir 39 liter. Lihat Arbuthnot. Nah, tapi sekarang perhatikan kata-kata terakhir dari Adam Clark nih ya. Tapi isi dari ukuran-ukuran kuno adalah begitu tidak pasti. Sehingga yang terbaik dalam kasus ini, dan tak terhitung kasus-kasus lain, adalah tidak berusaha untuk menentukan apapun. Memang kata-kata dia ada benarnya. Setelah ini saya akan menunjukkan beberapa penafsir dengan masing-masing penafsirannya tentang berapa volume dari 6 tempayan. Dan saya akan melihat masing-masing berbeda. Tapi saya tetap memberikan, saya punya maksud dalam memberikan. Ini Adam Clark sendiri sudah memberikan 2 tafsirannya. Yang di sini mengatakan seluruhnya cuma 54 liter. Yang di sini 1 metretes itu 10 galon dan bisa menampung 39 liter. Padahal ini masih dikalikan 2 atau 3 untuk menjadi 1 tempayan. Dikalikan 6 lagi, ini banyak luar biasa. Jadi 2 penafsiran yang diberikan oleh Adam Clark sendiri, ini bisa berbeda sangat-sangat jauh sebetulnya. Saya berikan catatan bagi saudara yang tidak terlalu mengerti istilah-istilah bahasa Inggris ini. 1 gallon, sebetulnya gallon itu 2L ya. 1 gallon itu 3,785 liter, kalau mau persis. Dan 1 gallon itu sama dengan 8 pints, kalau sama-sama ukuran sana ya. Dan 1 pint itu ya 3,785, saudara bagi dengan 8, maka didapatkan 0,47325 liter. Hampir setengah liter itu ya, 1 pint itu, tapi tidak sampai setengah liter. Sekarang sudah mari kita lihat tafsiran dari Lansky berkenaan dengan volume dari 6 tempayan itu. Dia mengatakan demikian. Yohanes menambahkan bahwa jumlah dari tempayan-tempayan itu adalah 6. Dan memberitahu kita berapa banyak air yang masing-masing ana dalam bahasa Yunani masing-masing bisa tampung. Yaitu 2 atau 3 buyung. Metretes atau buyung Athena diperkirakan pada lebih dari 8,5 galon. Ini menurut ahli sejarah yang namanya Josephus. Dan secara umum sesuai dengan kata Ibrani bat. Tetapi rabi-rabi membuat bat sama dengan sedikit lebih sedikit. Ya, jadi kurang sedikit gitu ya. Dari 4,5 gallon. Perkiraan, ini juga mestinya 2L. Perkiraan yang mana yang ada dalam pikiran Yohanes sukar untuk diputuskan. Lihat Smith Bible Dictionary untuk semua data yang tersedia. Dia pun memberikan 2 perkiraan ya. Perkiraan yang lebih tinggi, dan ini menurut dia lebih memungkinkan, mencapai sedikitnya 110 gallon atau 415 liter. Perkiraan yang lebih rendah dan lebih tidak memungkinkan, sekitar 60 gallon atau 226 liter. Yang manapun sebetulnya biarpun beda hampir separuh ya, tapi ini sebetulnya tetap jumlah anggur yang sangat-sangat banyak. Ya, sekarang saya berikan kata-kata dari William Barclay. Di dekat pintu, di sana ada 6 tempayan air yang besar. Kata yang Authorized Version itu King James ya, terjemahkan sebagai Virgin, dalam bahasa Inggrisnya Virgin, dan terjemahan kita buyung.
mewakili ukuran Ibrani yang disebut bat, yang adalah suatu ukuran yang setara antara 8 dengan 9 galon. Tempayan-tempayan itu sangat besar. Mereka masing-masing menampung antara 20 dan 30 galon, menjadikan ini 95,6 sampai 143,4 liter itu untuk masing-masing tempayan. Jadi pada waktu dikalikan 6, maka jumlahnya menjadi begini sudah ya. 573 sampai 860 liter. Saya kira dari semua penafsir, Barclay ini memberikan jumlah yang paling besar. Mungkin dia ada maksudnya, saudara. Nanti kita akan lihat hal itu ya. Kalau kita lihat kata-kata Calvin, ini yang paling memusingkan, karena dia pakai satuan-satuan yang pada zamannya dia di tempat dia. Dan di sana ada 6 tempayan. Menurut perhitungan Budayus, saya tidak tahu bacanya gimana, kami menyimpulkan bahwa tempayan-tempayan ini sangat besar. Karena buyung atau metretes bisa menampung 20 konji. Masing-masing bisa menampung sedikitnya 1 sekstier dari negara ini. Negara ini pada saat itu, saudara. Dan sekstier itu saya cari dimanapun tidak bisa ketemu, saudara. Karena itu, Kristus menyuplai mereka dengan anggur yang berlimpah-limpah atau sangat banyak. Sebanyak yang akan mencukupi suatu pesta bagi 150 orang. Di samping, baik jumlah maupun ukuran dari tempayan, berfungsi untuk membuktikan kebenaran dari mujizat ini. Saya tidak terlalu setuju dengan dia, bahwa jumlah dan ukuran membuktikan kebenaran dari mujizat ini. Dari mana saya tidak ngerti. Seandainya di sana hanya ada 2 atau 3 tempayan, banyak orang bisa telah mencurigai bahwa mereka telah dibawa dari tempat lain. Seandainya hanya dalam 1 tempayan airnya telah berubah menjadi anggur, kepastian dari mujizat ini tidak akan begitu jelas atau begitu dipastikan. Jadi ini argumentasinya dia ya. Mengapa ukuran yang besar itu membuktikan kepastian mujizat? Tapi bagi saya kok tidak terlalu meyakinkan. Makanya semua saya beri warna hijau ini ya. Saya lanjutkan kata dia. Kan itu bukan tanpa alasan bahwa sang penginjil menyebutkan jumlah dari tempayan. Dan menyatakan betapa banyak mereka bisa menampung. Sekstier ini penjelasan saya, merupakan satuan volume di Savoy, tempatnya Calvin pada saat itu. Dan itu satuan volume pada zamannya Calvin. Dan saya tidak tahu berapa banyaknya. Saya cari bagaimanapun sekstier itu tidak bisa ketemu. Tapi konji, ini merupakan bentuk jamak dari kenjius. Yaitu, saya bacakan langsung terjemahnya. Ini saya dapatkan istilah ini di dalam link ini ya. Bisa saudara cari sendiri. Dan saya terjemahkan. Suatu ukuran cairan dari Roma kuno. Dari 1/8 dari 1 amfora. Amfora itu apa saya juga tidak bisa menemukan. Setara dengan istilah modern sekitar 6,4 pint atau 3,6 liter. Jadi saya cuma ngambil bagian belakangnya. Jadi Calvin menganggap bahwa satu konjius itu bisa menampung 1/8 kali 3,6 liter. Berarti 0,45 liter. Satu buyung itu 20 konji, berarti kira-kira 9 liter. Dan satu tempayan itu 2 atau 3 buyung, sehingga 6 tempayan secara total bisa menampung 12 sampai dengan 18 buyung, atau 108 sampai 162 liter. Nah, dia katakan ini bisa cukup untuk satu pesta 150 orang minum anggur, itu masuk akal ya. Ya kalau 108 maka satu orang tidak sampai minum 1 liter. Tapi kalau 162, satu orang bisa minum lebih dari 1 liter. Itu satu jumlah yang sangat banyak untuk anggur, saudara ya. Sekarang William Hendrickson, saudara. Masing-masing dari tempayan itu ya, bisa menampung 2 atau 3 buyung. Satu buyung setara dengan sekitar 8,5 galon. Dan setiap tempayan bisa menampung antara 17 sampai dengan 25 galon air. Maka 6 tempayan mempunyai kapasitas total antara 100 sampai 150 galon
Dan itu berarti 378 sampai 567 liter. Tetapi mengapa fakta ini dinyatakan? Jelas untuk menekankan kebesaran dari pemberian atau karunia Kristus. Dibandingkan dengan kata-kata Calvin tadi, katanya untuk membuktikan kebenaran mujizatnya, saya jauh lebih setuju dengan Hendriksen. Mengapa ditunjukkan fakta itu banyaknya air yang diubahkan menjadi anggur? Untuk menekankan besarnya pemberian atau karunia Kristus. Kalau saudara adalah orang yang hidup dalam kebutuhan saat ini, khususnya di zaman pandemi ini, maka saya perhatikan bahwa Kristus sebetulnya bisa memberikan pemberian yang sangat besar, berlimpah-limpah, lebih dari kebutuhan saudara, kalau dia mau. Kalau sampai saudara kekurangan, apakah itu karena saudara bukan anak, atau ada yang salah dalam hidup saudara, atau apapun, memang tidak harus dia memberikan berlimpah-limpah, tapi dia harusnya memberikan secara cukup, itu paling sedikit. Matius 6 ayat 33. Tapi dengan syarat saudara menomorsatukan Allah dan kerajaannya. Menekankan Allah di atas segala sesuatu. Dan saya lanjutkan saudara. Sekalipun semua penafsir berbeda-beda dalam menentukan banyaknya air yang menjadi anggur itu, tetapi yang jelas, penafsir yang manapun, saudara mau ambil yang paling kecil pun, itu tetap merupakan jumlah anggur yang sangat banyak. Kalau untuk mandi memang nggak banyak, saudara. Tapi kalau untuk anggur, itu jumlah yang luar biasa banyak. Dan ini memang menunjukkan atau menekankan kebesaran dari pemberian atau karunia Kristus. Ada orang yang mengatakan kalau berdoa, kita tuh mesti berani meminta. Seringkali kita takut meminta. Aku sekarang cuma punya sepeda, enaknya minta apa ya? Mau minta mobil, kok minta mobil, kok rasanya serakah gitu ya. Ya memang tergantung motivasi saudara ya. Kalau motivasinya memang serakah, ya jangan minta. Mobil itu betul-betul saudara butuhkan. Apalagi saudara butuhkan untuk pelayanan. Mengapa takut minta mobil? Minta sepeda motor saja sudah cukup lah. Padahal saudara sebetulnya butuhnya mobil. Kalau itu kebutuhan saudara menurut saudara, jangan takut untuk minta. Dia mampu memberikan pemberian yang besar, bahkan lebih besar dari yang saudara bayangkan. Dia tidak selalu memberikan yang lebih besar dari yang saudara inginkan. Tapi kalau itu memang kebutuhan saudara, dia pasti akan memberikan. Jadi saudara, beranilah meminta. Dia bisa memberikan pemberian yang begitu besar sampai berlimpah-limpah. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ketiga ya. Yesus menyuruh mengisi keenam tempayan itu dengan air sampai penuh. Itu perlu ditekankan. Lalu setelah penuh, dia tidak ngambil waktu sedikit pun, saudara ya. Tidak ada jeda waktu apapun. Begitu penuh, dia menyuruh mereka, para pelayan itu, mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi. Dan para pelayan itu mentaatinya. Kita baca sekali lagi ayat 7 dan ayat 8. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan, mengisi sampai penuh, langsung ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah, dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Adalah poin A ya. Ini kelihatan sebagai suatu perintah yang konyol atau menggelikan. Mereka itu butuhnya anggur. Tapi tempayan disuruh isi penuh dengan air. Ini kalau saudara jadi pelayan-pelayan itu, ini kelihatannya betul-betul perintah apa tuh? Kok model seperti ini perintah yang bagaimana? Apalagi mereka tidak kenal Yesus ya. Dan Yesus sampai detik ini belum pernah melakukan mujizat. Dalam ayat 11 ini disebutkan bahwa tanda pertama, mujizat pertama yang dia lakukan dalam pelayanan dia. Jadi dia
mereka kenal dari mana, tahu dari mana. Kalau saja sudah banyak kali dia lakukan mujizat, maka perintah ini tidak aneh. Tapi pada waktu belum ada mujizat dan pelayan-pelayan ini tidak kenal Yesus, jelas itu kelihatan sebagai suatu perintah yang konyol dan menggelikan. Tapi saudara, Tuhan memberikan perintah yang konyol dan menggelikan. Itu banyak kali. Dan itu ditujukan untuk menguji kita. Kalau dia memberikan perintah yang masuk akal, tidak sukar bagi kita untuk taat. Tapi pada waktu dia memberikan perintah yang konyol atau menggelikan, kita nih mikir, Tuhan ini maunya apa kasih perintah seperti ini? Dan itu menguji kita mau taat apa enggak. Ingat saudara, dia tuh maha kuasa. Dan dia maha bijaksana. Perintahnya konyol, enggak konyol, kita tugasnya tunduk. Yang penting kita tahu dengan pasti bahwa perintahnya dia itu memang benar. Jadi kalau saya mendapatkan dari Alkitab, penafsirannya memang benar, maka konyol atau tidak konyol, lakukan itu. Injil itu sendiri dianggap oleh banyak orang sebagai kebodohan, tapi orang percaya, dia diselamatkan. Saya akan berikan kata-kata pulpit commentary. Mula-mula perintah itu pasti kelihatan seperti kebodohan. Seperti pada waktu Musa menyuruh bangsa Israel untuk maju kemana? Maju ke dalam Laut Merah. Atau seperti pada waktu Yesus berkata pada seorang lumpuh, angkat tilammu dan berjalanlah. Saudara, orang lumpuh disuruh angkat tilam dan disuruh berjalan. Bagi orang lumpuh itu tidak masuk akal sebetulnya. Dan itu menggelikan. Musa menghadapi Laut Tebrau atau entah kenapa kok kadang-kadang disebut Laut Merah, artinya Laut Tebrau. Tapi dia acungkan tongkatnya dan laut itu terbelah. Semua itu menggelikan. Juga hal-hal yang lain, saudara. Pada waktu Naaman menghadap Elisa, Elisanya tidak keluar. Yang keluar bujangnya dan memberikan perintah kepada Naaman yang ingin disembuhkan dari kustanya itu untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. 2 Raja 5 ayat 10, saudara bisa baca sendiri. Saudara, Naaman sampai ngamuk. Aku kira dia akan keluar, lalu letakkan tangannya di atas penyakitku dan sembuhkan aku dengan cara. Dia punya konsep sendiri, harusnya Elisa itu bagaimana. Tapi ternyata tidak sesuai dengan pemikiran dia. Bujangnya yang keluar, suruh siapa di 7 kali di sungai Yordan, dan dia marah. Perintah itu tidak masuk akal. Dan kalau sungai di negara dia banyak sungai lebih bagus dari Yordan. Kenapa di sungai Yordan dan kenapa mandi di sana? Mandi 7 kali untuk sakit kusta. Itu menggelikan bukan main. Tapi ya puji Tuhan ada pelayan-pelayan atau pegawai dia yang berkata, ruginya apa tuh? Paling-paling tidak sembuh. Coba saja. Dan dia mau nyoba, dan dia sembuh. Perintah yang tidak masuk akal. Tapi pada waktu ditaati, ternyata betul-betul sukses dalam menyembuhkan dia. Dan contoh yang lain, 10 orang kusta dalam Lukas 17. Sakit kusta, dan mereka mau disembuhkan. Mereka tidak disembuhkan apa-apa sebetulnya. Cuma disuruh pergi menghadap imam. Dan pada waktu mereka pergi menghadap imam, mereka masih penuh dengan kusta. Ini menggelikan, saudara. Kalau mereka sampai di hadapan imam dalam keadaan penuh kusta, waduh, diusir, dimaki-maki, bisa dilempari batu karena mereka najis, saudara, dengan kusta itu. Mereka harusnya menjauhi orang kok. Tapi Yesus suruh mereka menghadap imam. Mereka taati perintah yang konyol dan rasanya tidak masuk akal, menggelikan. Di tengah jalan mereka sembuh. Lalu perintah untuk mengangkat batu penutup kubur Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dalam Yohanes 11 ayat 39. Perintah supaya Petrus memancing ikan yang nanti di dalamnya ikannya ada uangnya. Matius 17 ayat 27. Coba bayangkan, saudara, yang manapun dari hal-hal ini ya. Baik jadi pelayan itu disuruh mengisi sampai penuh tempayan, lalu cedok bawa pemimpin pesta.
atau nyeberangi Laut Merah, atau saudara lumpuh disuruh angkat tilam dan sebagainya. Yang manapun dari hal-hal ini, coba bayangkan kalau saudara ada di tempat orang yang mendapatkan perintah Tuhan itu. Kalau merasa perintah itu konyol, tidak masuk akal, saudara mau melakukan atau tidak? Saudara yakin itu perintah Tuhan? Saudara mau melakukan ya atau tidak? Ini sesuatu yang menguji iman kita. Sebetulnya saudara, pokok kita yakin bahwa Tuhan memang memerintahkan itu. Kita harus mau melakukan. Seandainya Tuhan memerintahkan kita, siapapun dari kita ke rumah sakit COVID. Umpangi si A yang sedang sakit COVID parah sekali. Ngantuk tumpangi tangan dan katakan sembuhlah. Saya lakukan atau enggak? Saya kan pikir pertama-tama belum tentu boleh masuk oleh penjaganya rumah sakit. Dan kedua, kalau boleh masuk, belum masuk ke sana kan nulari diri saya sendiri. Tapi kalau Tuhan memerintahkan, dia pasti membuka jalan sehingga saudara bisa masuk. Dan kalau saudara bisa masuk, tumpangi tangan, dan dia menjanjikan orang itu akan sembuh, itu pasti terjadi. Tidak peduli, tidak masuk akalnya bagaimanapun. Kalau saudara yakin, ini saya berikan syarat ya, kalau saudara yakin, dan keyakinan itu benar, itu perintah Tuhan, lakukan, tidak peduli sekonyol apapun. Sekarang komentar dari Calvin, saudara. Istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Pelayan Tuhan itu bisa condong untuk menganggap perintah ini sebagai konyol atau menggelikan. Karena mereka telah mempunyai air lebih dari cukup. Kita ini sekarang nggak butuh air, airnya lebih dari cukup kok. Kita butuh anggur, kalau disuruh isi dengan air, itu sudah konyol. Ya. Tetapi dengan cara ini Tuhan sering bertindak terhadap kita. Supaya kuasanya bisa ditunjukkan dengan lebih menonjol. Oleh suatu hasil yang tidak terduga. Sekalipun keadaan ini ditambahkan untuk memperbesar mujizat itu. Karena pada saat pelayan-pelayan mencedok anggur dari tempayan-tempayan yang pasti penuh dengan air, tak ada kecurigaan bisa tersisa. Jadi memang Tuhan sering bertindak dengan cara beri perintah konyol. Supaya kuasanya bisa ditunjukkan secara lebih menonjol oleh suatu hasil yang tidak terduga. Bayangkan kalau saudara jadi pelayan itu, jadi saudara cedok, apa yang saudara sendiri tuangkan tadi, itu air. Dan itu air itu bersihkan tangan dan sebagainya upacara Yahudi. Suruh cedok, suruh bawa ke pemimpin pesta untuk dia cicipi. Loh, kalau kira-kira pemimpin pestanya gimana nanti? Mereka sama sekali tidak mikirkan. Air yang mereka tuangkan dicedok. Di sana dicicipi, anggur terbaik. Jadi perintah yang kelihatan konyol ini justru menunjukkan kuasa Tuhan dengan cara yang lebih luar biasa. Mujizatnya lebih menonjol karena tidak terduganya hasilnya. Kalau poin B, saudara. Tempayan-tempayan itu diisi penuh dengan air. William Hendrickson berkata, juga detail dari cerita ini memberikan penekanan pada besarnya pemberian itu. Ya, diisi penuh. Kalau tadi volumenya sekian, loh kalau diisinya cuma 1/10 ya tidak terlalu banyak. Tapi diisi penuh. Jadi ini memberikan penekanan pada besarnya pemberian itu. Di samping, kata-kata dengan air ditambahkan untuk menunjukkan bahwa tempayan-tempayan itu tidak berisikan sesuatu yang lain. Dan tak ada apapun yang lain bisa ditambahkan. Karena tempayan-tempayan itu penuh sampai puncaknya. Jadi kalau tidak penuh, mungkin bisa nanti ditambahi dengan anggur sehingga makanya si pemimpin pesta cicipi dia bilang ini anggur. Tapi karena diisi air penuh, kemungkinan penambahan itu sesuatu yang tidak bisa terjadi. Sekarang poin C,
Yesus menyuruh para pelayan itu mencedok dari tempat-tempat itu. Dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Pelayan itu mentaati perintah Yesus itu. Nah, sekarang kata-kata yang ini saya ambil dari Google ya. Saya langsung berikan terjemahnya saja. Di sini ada linknya saya berikan, saya bisa mengecek. Kamu tidak akan berpikir untuk meminum air yang tidak sepenuhnya murni atau bersih. Kamu bisa mencuci tanganmu dengan itu, tapi kamu pasti tidak akan mau meminumnya. Air untuk pembersihan yang bersifat upacara ini bisa tidak dianggap cocok untuk diminum. Anggur harus diminum pada saat-saat seperti itu. Saya meragukan bahwa ada orang Yahudi yang berbakti pada agama mau mempertimbangkan untuk meminum air dari satu dari tempat-tempat itu. Dengan hal ini dalam pemikiran, seseorang bisa membayangkan dengan lebih baik seperti apa hal itu bagi pelayan-pelayan itu pada waktu mereka selesai memenuhi tempat-tempat itu dan kembali pada Yesus untuk instruksi lebih lanjut. Tidak seorang pun dari mereka yang pernah bisa membayangkan apa Yesus katakan setelah itu. Sekarang cedoklah sedikit dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dalam ketidakpercayaan mutlak atau total, mereka pasti berpikir, aku tahu Maria berkata untuk melakukan apapun yang Yesus katakan. Tetapi pastilah dia tidak bisa sungguh-sungguh memaksudkannya. Kami harus membawa air ini kepada pemimpin pesta. Pada waktu ia tahu bahwa itu hanyalah air dan bukan anggur, ia akan mengambil pekerjaan kami. Dan jika ia tahu dari mana air ini datang, itu air untuk cuci, kami sungguh-sungguh ada dalam problem yang besar. Tidak seorang pun bisa bahkan membayangkan sedikit pun apa yang akan terjadi. Ya, pada waktu mereka cedok lalu bawa di tengah perjalanan, mereka tidak bisa membayangkan ini bakal terjadi apa nih. Yesus tidak melambaikan lengan atau tangannya atas teman-teman itu, memerintahkan air itu menjadi anggur, tidak ada kata-kata itu. Kelihatannya, ia bahkan tidak pernah menyentuh air atau teman-teman itu. Yesus bahkan tidak memberitahu mereka bahwa air itu telah menjadi anggur atau bahwa akan terjadi seperti itu. Tidak ada apapun, saudara. Nah, ini cerita itu cuma isi penuh, cedok, berikan pemimpin pesta. Tidak ada kata-kata bahwa itu sudah jadi anggur atau akan jadi anggur. Tidak ada apapun. Sejauh yang mereka tahu, Yesus memerintahkan untuk memberikan air pembersih yang bersifat upacara kepada pemimpin pesta. Ini menakutkan. Memang jelas ya. Pasti menakutkan bagi para pelayan. Sejauh yang kami tahu, pelayan-pelayan itu segera mentaati Tuhan kita. Kita tidak membaca ada keraguan-raguan atau kata-kata protes. Kalau mereka protes atau ragu-ragu atau takut, ya Yohanes tidak menganggap itu penting untuk diceritakan. Tapi kalau kita lihat tertulis, nggak ada keraguan-raguan atau protes atau apapun, disuruh ini taat. Akan mereka itu robot begitu ya. Apakah mereka memang begitu beriman? Beriman kepada apa? Seperti apa? Mereka tidak kenal Yesus. Bagaimana bisa mereka beriman? Rasanya beriman itu tidak masuk akal. Jadi mungkin Yohanes tidak menuliskan, tapi ada. Mereka takut. Cuma nggak dianggap penting, dilewati saja. Sekarang sudah poin D. Tidak ada pameran atau upacara dan sebagainya, macam-macam hal yang lain, pada waktu Yesus melakukan mujizat ini. Saya berikan kata-kata Matthew Henry. Begitu mereka telah memenuhi tempayan-tempayan itu, ia segera berkata, cedoklah sekarang, dan itu dilakukan. Poin A ini perhatikan. Tanpa upacara apapun, di depan mata penonton-penonton. Tidak ada penonton, saudara. Ya. Tidak ada upacara, tidak ada penonton. Seseorang akan berpikir seperti Naaman, ia datang keluar dan berdiri dan memanggil nama Allah. 2 Raja 5 ayat yang ke-11. Tidak. Ia duduk diam di tempatnya. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi, perhatikan ini, menghendaki hal itu. Yesus tidak ngomong apapun ya.
Dalam hati atau pikiran saja dia menghendaki air itu menjadi anggur. Dan dengan demikian mengerjakannya. Perhatikan. Kristus melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa atau mengherankan tanpa bunyi. Pekerjaan-pekerjaan menunjukkan perubahan-perubahan dengan cara tersembunyi. Kadang-kadang Kristus dalam mengerjakan mujizat-mujizat menggunakan kata-kata dan gerakan-gerakan. Tetapi kalau dia memang melakukan itu adalah demi mereka yang berdiri di dekatnya. Kalau dia berikan contoh, pasal 11 ayat 42. Mari kita baca supaya kita jelas konteksnya. Saya bacakan Yohanes 11 ini ayat 41 sampai 43. Ini waktu dia mau membangkitkan Lazarus ya. Jadi mula-mula dia bilang, buka tutup kubur ini. Maka mereka mengangkat batu itu. Ya, batu sudah diangkat. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, jadi di sini dia menggunakan kata-kata, dia berdoa. Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi, perhatikan ini, oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Jadi saudara, dia mengatakannya itu bukan karena dia tidak mampu melakukan sama seperti dalam Yohanes 2. Cuma menghendaki Lazarusnya bangkit, tidak bisa. Karena ini mujizat yang terlalu hebat, orang mati 4 hari. Bukan itu saudara. Kalau dia mau, dia bisa dalam kasus ini juga. Tapi kenapa di sini dia berdoa, Bapak aku mengucap syukur dan sebagainya. Diberikan alasan dia adalah oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Oleh karena itu, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan saudara, baik doa ini dan sebagainya, dia lakukan demi orang-orang yang berdiri di sana. Bukan karena dalam kasus ini dibutuhkan doa, dibutuhkan kata-kata. Karena ini mujizat yang lebih besar daripada mujizat mengubah air menjadi anggur. Dua-dua sama-sama mujizat yang luar biasa sudah sebetulnya. Dan sebetulnya kalau bisa dalam yang pertama, dia bisa juga dalam yang kedua. Tapi dia menggunakan cara berbeda demi orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Seandainya bukan demi mereka, dalam kasus ini pun bisa. Dia tidak ngomong apa-apa. Dia menghendaki batu ini menggelinding, batunya gelinding sendiri. Dia menghendaki Lazarus bangkit, Lazarusnya bangkit. Apapun yang Yesus mau, dia cuma tinggal menghendaki dan itu terjadi. Sekarang Albert Barnes, begitu tempat-tempat itu dipenuhi pelan-pelan, itu diperintahkan untuk membawa kepada pemimpin pesta. Yesus tidak membuat pertunjukan atau pameran tentang hal itu. Dan bahkan tidak ditunjukkan bahwa ia mendekati tempat-tempat itu. Ia menghendaki hal itu, dan hal itu terjadi. Ini merupakan suatu pengerahan yang jelas dari kuasa ilahi. Dari bagian yang ini saya kira sudah saya jelaskan tadi. Saya sekarang tekankan ini ya. Dia cuma bersama dengan para pelayan itu di dekat situ. Isi semua dengan air. Maria mungkin melihat, tapi belum tentu, tidak diceritakan. Setelah dipenuhi dengan air, bawa kepada pemimpin pesta. Yesus pasti tahu dia saat itu sedang atau akan melakukan suatu mujizat yang luar biasa. Tapi dia tidak membuat pertunjukan atau pameran tentang hal itu. Dia tidak umumkan dulu kepada orang banyak. Hei, aku mau buat mujizat. Mana jadi anggur? Sini kumpul. Hanya sedikit orang yang melihat. Mungkin murid-muridnya melihat, tidak tahu. Tapi pasti pelan-pelan itu dan Yesus tahu ada di sana. Yang lain tidak pasti. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi tidak dibuat pertunjukan, pameran, dan sebagainya. Sekarang saudara bandingkan dengan para pendeta atau gereja.
yang mau mengadakan KKR kesembuhan dan sebagainya. Mereka iklankan besar-besaran. Pasang baliho. Foto pendetanya ada di sana. KKR kesembuhan. Tanggalnya apa semua tuliskan. Loh, kalau ini cuma KKR biasa, pemberitaan firman, diumumkan tidak masalah karena memang tujuannya mengumpulkan banyak orang untuk dikasih firman, dikasih Injil. Tapi ini melakukan mujizat. Mereka iklankan besar-besaran. Biasanya firmannya tidak terlalu diiklankan, mungkin tidak ada sama sekali. Dalam iklannya yang ditekankan mujizatnya, kesembuhan, dan sebagainya. Diiklankan besar-besaran, pasang baliho, masukkan radio, masukkan TV, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya lihat apakah para pendeta atau gereja yang seperti itu mirip dengan Kristus. Kristus tidak pernah pamerkan mujizat-mujizat itu. Dia lakukan mujizat itu seringkali bahkan bangkitkan orang mati tutup. Hanya 1-2 orang boleh masuk. Yang lain tidak boleh. Mengapa para pendeta atau gereja yang sekarang ini begitu diakui oleh orang-orang yang bodoh, memang bisa lakukan mujizat, bisa lakukan kesembuhan ilahi, mengapa mereka buat pameran, buat pertunjukan? Yang mereka mau besarkan itu Tuhannya atau pendeta itu atau gerejanya? Dari hal ini sebetulnya kita melihat ya, motivasi satu gereja itu apa? Mau memuliakan Tuhan atau diri mereka sendiri? Sekarang poin di saudara. Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti untuk dirinya sendiri. Percobaan di padang gurun ya, Matius 4:3-4. Tapi dia mau mengubah air menjadi anggur untuk kepentingan orang lain. Dalam hal ini bukan tamu-tamu, karena bukan mereka yang malu. Tapi yang mengadakan pesta, kemanten dan keluarganya, mereka malu dan tempoh hari sudah saya jelaskan, kemungkinan sekali mereka dibawa ke jalur hukum, didenda dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang buruk sekali, yang menolong untuk kepentingan orang-orang itu, yang mengubah air menjadi anggur. Untuk dia sendiri, ubah batu jadi roti, dia tidak mau. Padahal itu sudah masa puasa dia berakhir. Dan setan pikir itu saat yang tepat menggoda, kalau engkau anak Allah, ubahkan batu jadi roti. Dia tidak mau. Manusia hidup bukan dari roti saja dan seterusnya. Kalau poin keempat yang merupakan inti dari khotbah saya. Ini. Betulkah Yesus mengubah air menjadi anggur? Saya kira semua saudara, kalau saudara Kristen, saudara memikirkan yang seperti ini tidak usah dibahas, ya sudah jelas benar lah. Tapi saudara, saya di sini akan memberikan penafsir-penafsir yang tidak beres. Yang tidak mempercayai bahwa ini memang suatu mukjizat. Pertama ada yang disebut teori humor. Diberikan oleh F.F. Bruce, tapi bukan pandangan dia ya. Dia memberikan pandangan orang-orang lain. Tujuan atau gagasan utama dari cerita sang penginjil gagal ditangkap sepenuhnya oleh penafsir-penafsir populer itu. Nah, yang senting itu penafsir-penafsir populer itu yang dia sebut itu ya. Yang mengusulkan bahwa air tetap tinggal sebagai air selama waktu itu. Tetapi bahwa Yesus menyuruh memberikannya dengan nama anggur. Kenapa? Air tetap air. Tapi Yesus katakan berikan kepada pemimpin pesta, berarti diberikan dalam nama anggur. Karena dia dalam suatu sikap guyonan yang baik. Yesusnya guyonan.
Suasana saat itu memalukan bagi kemanten. Untuk menutupi hal itu, dia buat humor. Isi penuh dengan air, bawa pada pemain pesta, suruh dia ngicipi. Yesusnya guyonan, saudara, supaya orang-orang terhibur dan tidak memikirkan anggur yang kurang. Lalu itu bisa menutupi rasa malu dari orang yang mengadakan pesta. Jadi dia guyonan. Sedangkan pemimpin pesta menerimanya dengan sikap yang sama. Pemimpin pestanya ngerti Yesus mau guyonan. Dan dia punya sense of humor yang sama. Dan dia lalu berkata, ya, saja anggur yang terbaik. Anggur dari Adam. Saya nggak ngerti kenapa anggur dari Adam. Mungkin di Taman Eden waktu itu sudah anggur. Dan anggur dalam keadaan Adamnya belum berbuat dosa mungkin lebih bagus dari anggur yang sekarang. Mungkin karena itu dia sebut anggur dari Adam. Tetapi mengapa engkau menanya sampai saat yang terakhir? Saya sudah ngerti ya teori humor ini ya. Dan ini kurang lebih juga sama diberikan oleh link yang saya ambil dari Google. Pengetahuan sarjana liberal tidak mau menerima kata-kata dari kitab suci apa adanya atau menerimanya sebagai kebenaran. Mereka tidak percaya ini adalah suatu mujizat sama sekali. Mereka menjelaskan cerita itu dengan cara ini. Di sana ada suatu pernikahan dan mereka kehabisan anggur. Yesus menyuruh pelan-pelan menyajikan air pada waktu anggur habis. Ini adalah seperti seorang anak yang bermain pesta-pestaan. Bayangkan ya, Yesus itu digambarkan seperti anak yang bermain pesta-pestaan. Dia umur 30 lebih, saudara. Dan dia main pesta-pestaan. Untuk meminimalisir keadaan yang memalukan itu, pemimpin pesta mencicipi air yang disajikan sebagai pengganti anggur dan berkata, dengan sikap menghargai kejenakaan yang baik, anggur yang bagus. Lalu seorang yang lain pada perayaan itu menyadari atau mengerti arti dari keadaan itu dan menambahkan, ya, ini adalah anggur yang terbaik. Yang ini bahkan tidak ada dalam cerita itu, saudara. Saya tidak tahu dia dapatkan dari mana. Tapi saudara, poinnya sama. Yesus mengadakan suatu joke, ya, lelucon. Dan pemimpin pesta punya sense of humor yang sama, juga menanggapi dengan sikap yang kurang lebih sama, buat sebagai lelucon, meminimalisir keadaan yang memalukan itu. Ini teori pertama. Saya biarkan dulu, tidak usah saya bantah, nanti baru saya bantah. Sekarang sudah poin B. Juga ini orang yang tidak menerima, dan ingat ya, William Barclay, seorang penafsir liberal. Kadang-kadang dia bagus sekali. Tapi kalau sudah berurusan dengan mujizat, biasanya dia sentingnya luar biasa. Mari kita lihat bagaimana dia menafsirkan. Sekarang kita harus memikirkan kebenaran yang dalam dan permanen. Wah, kebenaran yang dalam dan permanen. Yang Yohanes sedang berusaha untuk ajarkan pada waktu ia menceritakan cerita ini. Kita harus mengingat bahwa Yohanes sedang menulis dari suatu latar belakang ganda. Ia adalah seorang Yahudi dan ia sedang menulis untuk orang-orang Yahudi. Tetapi tujuan yang besar atau agung adalah untuk menulis cerita Yesus dengan cara sedemikian rupa. Sehingga itu juga menjadi jelas bagi orang-orang Yunani. Nah, sekarang kita mulai. Mari kita melihat pertama-tama dari sudut pandang Yahudi. Nanti kita lihat sudut Yunani ya. Dia bilang latar belakang ganda kan, Yahudi, Yunani. Ini Yahudinya. Kita harus selalu mengingat bahwa di bawah cerita-cerita yang sederhana dari Yohanes, di sana ada suatu arti yang lebih dalam yang terbuka hanya bagi mereka yang mempunyai mata untuk melihat. Jadi kalau saudara tidak setuju omongannya dia, saudara tidak punya mata yang bisa melihat. Saya persetan dengan omongan Barclay kalau saya dianggap buta. Tapi saya yang buta itu dia. Dengan penafsiran yang goblok model seperti ini, sama sekali tidak cocok dengan kesarjanaan yang ada pada dia. Dalam seluruh Injilnya,
Yohanes tidak pernah menuliskan detail yang tidak perlu dan tidak berarti. Segala sesuatu berarti sesuatu. Dan segala sesuatu menunjuk lebih jauh. Kadang-kadang mungkin ya. Tapi pada saat sebetulnya tidak. Dan diartikan menunjuk pada lebih jauh. Seolah-olah tafsirannya mendalam. Tetapi justru salah. Di sana ada suatu hal lain untuk diperhatikan dalam hubungan ini. Di sana ada 6 tempayan. Masing-masing bisa menampung 20 atau 30 galon air. Yesus mengubah air itu menjadi anggur, itu akan memberikan sampai 180 galon anggur. Saya tadi sudah katakan ya, mengapa William Barclay memberikan yang gitu ya. Rasanya dari semua itu dia yang berikan yang paling banyak mungkin ya. Dan ini kata-kata dia. Hanya atau sekedar menunjukkan fakta itu, oh Yesus berikan mereka 180 galon anggur. Faktanya itu, hanya lihat itu saja, menurut dia berarti bahwa Yohanes tidak memaksudkan cerita itu untuk diterima atau dimengerti dengan kehurufian yang kasar atau sederhana atau tidak berhati-hati. Apa yang Yohanes bermaksud untuk mengatakan adalah bahwa pada waktu kasih karunia Yesus datang pada laki-laki dan perempuan, di sana ada cukup dan menyuplai untuk semua. Ada pesta pernikahan di bumi, bisa meminum 180 galon anggur. Ada kebutuhan di bumi, bisa menghabiskan kasih karunia Kristus. Di sana ada suatu keberlimpahan yang mulia di dalamnya. Perhatikan saudara, ini penafsiran alegori ya. Anggur ini anggur. Kok bisa jadi kasih karunia dan sebagainya bagaimana? Yohanes sedang memberitahu kita bahwa dalam Yesus kasih karunia telah menjadi tidak bisa dibatasi. Cukup dan lebih dari cukup untuk setiap kebutuhan. Bagi orang-orang Yahudi, Yohanes berkata, Yesus telah datang untuk mengubah ketidaksempurnaan dari hukum Taurat menjadi kesempurnaan dari kasih karunia. Konyol sekali, luar biasa. Ini penafsiran alegoris. Ya. Saya lanjutkan dengan kata-kata William Barclay. Tadi kan sudut pandang Yahudi ya. Sekarang dia pindah. Sekarang mari kita melihatnya dari sudut pandang Yunani. Kebetulan bahwa orang-orang Yunani sungguh-sungguh mempunyai cerita-cerita seperti ini. Dionysos adalah dewa anggur Yunani. Pausanias adalah seorang Yunani yang menulis suatu penggambaran tentang negaranya dan tentang upacara-upacara kunonya. Dalam penggambarannya tentang Elis, ia menggambarkan suatu upacara dan kepercayaan kuno. Antara Pasar dan Menenius ada suatu teater tua dan suatu kuil dari Dionysos. Patungnya dibuat oleh Praxiteles. Tidak ada dewa yang lebih dipuja oleh orang-orang Elis daripada Dionysos. Dan mereka berkata bahwa ia menghadiri pesta atau perayaan Tia mereka. Tempat di mana mereka mengadakan pesta atau perayaan yang disebut Tia berada sekitar 1 mil dari kota. 3 ceret kosong dibawa ke dalam bangunan itu dan diletakkan di sana oleh imam-imam di hadapan warga dan orang asing manapun yang kebetulan tinggal di negara itu. Jadi ini ceritanya ya, cerita Yunani ya. Pada pintu-pintu dari bangunan imam-imam dan semua orang yang memilih untuk melakukan demikian memasang segel-segel atau meterai-meterai mereka. Jadi sudah ditutup dengan pintu-pintunya disegel ya. Segel itu memastikan tidak ada orang bisa keluar, tidak ada orang bisa masuk. Hari berikutnya mereka bebas atau boleh memeriksa segel-segel atau meterai-meterai itu. Dan pada waktu memasuki bangunan mereka mendapati ceret-ceret itu penuh dengan anggur. Artinya kosong. Kosong, tutup pintu, segel. Besoknya mereka berhak meriksa segelnya, berhak juga masuk. Dan mereka masuk, mereka mendapati ceret-ceret itu penuh dengan anggur. Saya sendiri tidak berada di sana pada saat pesta atau perayaan itu. Tapi orang-orang terhormat dari Elis dan orang-orang asing juga
bersumpah bahwa faktanya adalah seperti yang saya katakan. Jadi, orang-orang Yunani juga mempunyai cerita-cerita mereka seperti ini. Dan itu adalah seakan-akan Yohanes berkata kepada mereka, kamu mempunyai cerita-ceritamu dan dongeng-dongengmu tentang dewa-dewamu. Itu hanya cerita. Dan kamu tahu bahwa itu tidak tentu benar. Tapi Yesus telah datang untuk melakukan apa yang kamu selalu mimpikan, bahwa dewa-dewamu bisa melakukannya. Ia telah datang untuk membuat hal-hal yang kamu rindukan menjadi kenyataan. Bagi orang-orang Yunani, ia berkata, Yesus telah sungguh-sungguh datang dan sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang kamu hanya mimpikan dewa-dewa bisa lakukan. Tapi ada banyak kata-kata asing, ya. Dan saya cari di dalam, ya, Elis itu nama daerah Yunani kuno. Ini linknya saya sertakan kalau sudah mau memeriksa. Menius saya tidak tahu dengan pasti karena saya cari bagaimanapun tidak ketemu. Tapi kelihatannya itu juga nama suatu tempat di Yunani kuno juga. Lalu yang ketiga, Praxiteles itu adalah nama seorang pemahat di sana yang terkenal pada abad 4 sebelum Masehi. Linknya saya sertakan, saya bisa mengecek. Lalu Tia juga adalah nama seorang dewi Yunani kuno. Jadi sama seperti siapa tadi namanya? Dionysos itu ya. Itu nama dewa yang paling utama. Nah, Tia itu juga nama seorang dewi kuno. Ini linknya, saudara bisa mengeceknya sendiri. Ya, jadi ini penjelasannya dia. Sudut Yunani, sudut Yahudi dibahas. Sekarang poin C. Saya tidak bantah dulu ya. Nanti saya biarkan baklenya, nanti baru saya bantah. Poin C. Kelihatannya juga ada orang-orang yang menganggap bahwa semua ini hanyalah semacam trik sulap yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ada 3 teori ya. Yang tidak mempercayai bahwa di sini terjadi mujizat air menjadi anggur. Yang pertama teori humor, yang kedua teorinya Barclay tadi, dan yang ketiga orang-orang ini menganggap semua ini hanya semacam trik sulap. Trik sulap modern itu banyak pakai alat yang canggih, saudara ya. Yang pada zaman itu tidak ada sebetulnya. Karena sudah saya berikan bantahannya, masing-masing dari 3 teori ini ya. Tentang teori humor ini, perhatikan komentar F.F. Bruce, tapi dalam buku yang berbeda. Kalau tadi dari buku tafsirannya dia tentang Injil Yohanes, sekarang dari buku ini, dalam buku ini juga teori humor itu dimasukkan. Dia masukkan dan dia katakan itu kan dari penafsir-penafsir populer ya. Dia sendiri tidak setuju ya. Dan dia mengatakan rekonstruksi seperti itu bahkan tidak layak untuk dihormati dengan sebutan rasionalisasi. Saudara, orang-orang liberal, kalau mereka anggap sesuatu tidak masuk akal, mujizat itu kan tidak masuk akal ya. Sebetulnya masuk akal. Kalau kita memasukkan ke dalam akal kita bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, tidak ada dari mujizat itu yang tidak masuk akal. Tapi mereka mengeluarkan kemahakuasaan Allah, maka mujizat itu memang tidak masuk akal. Air diam-diam berubah jadi anggur itu tidak masuk akal. Karena tidak masuk akal, mereka rasionalisasikan. Ditafsirkan sedemikian rupa sampai cocok dengan rasio. Sampai masuk akal. Nah, tapi terhadap teori humor yang merasionalisasikan itu, F.F. Bruce berkata, rekonstruksi seperti itu bahkan tidak layak untuk dihormati dengan sebutan rasionalisasi. Jelas dia tidak setuju hal itu sama sekali. Dalam bukunya di atas ini, ya buku ini ya, F.F. Bruce juga memberikan 2 teks sebagai dasar untuk menentang teori humor ini. Pertama poin A, 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau itu cuma humor, saudara. Bagaimana kok itu dikatakan sebagai yang pertama dari tanda-tandanya?
dari seluruh mujizat Yesus dalam Alkitab. Ini yang pertama. Kalau itu humor, nah humor itu yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu dia menyatakan kemuliaannya. Dia menyatakan kemuliaannya dengan humor. Kemuliaan dia. Kalau memang begitu para pelawak itu, wah menyatakan kemuliaan Tuhan semua, saudara. Lalu kalimat terakhir, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Maksudnya imannya bertambah teguh. Nanti saya akan jelaskan pada waktu saya membahas ayat 11. Karena Yesus buat humor, maka iman murid-muridnya bertambah teguh kepada dia. Begitu. Ayat 11 ini sama sekali tidak cocok dengan teori humor dan teori apapun yang menentang bahwa ini mujizat. Sebetulnya hanya berdasarkan ayat 11. Kalau orang itu waras dan orang itu percaya Alkitab sebagai firman Allah, dia harus menyetujui bahwa Yesus dalam kasus ini betul-betul mengubah air menjadi anggur. Betul-betul melakukan sesuatu mujizat. Ayat ini secara mutlak memastikan hal itu. Pada poin B, Efesus menambahkan ayat yang menunjukkan tujuan Injil Yohanes. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, semua yang tercantum, mujizat-mujizat yang tercantum itu dicatat di sini. Injil Yohanes ini. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi teks ini, saudara, menyatakan tujuan penulisan seluruh Injil Yohanes. Kalau ternyata Yohanes 2 yang juga disebut sebagai tanda, itu ditafsirkan sebagai humor, maka kedua teks ini, saudara, baik ayat 11 maupun Yohanes 20 ini, betul-betul menjadi konyol. Kalau teori humor itu memang benar. Saya lebih 1000% menyetujui bahwa teori humor itu yang konyol, dan orang yang mengeluarkan teori itu sebagai orang goblok, orang idiot, sama dengan semua yang mempercayai teori konyol itu. Daripada saya harus menganggap dua teks ini sebagai konyol. Pilih yang mana yang konyol, saudara? Sekarang saya lanjutkan dengan poin kedua. Saya akan berikan bantahan tentang teori yang diberikan oleh William Barclay. Pertama poin A, saudara. Dia berikan dua komentar kan. Yang satu sudut Yahudi, lalu sudut Yunani. Saudara perhatikan atau enggak bahwa dua komentar yang dia berikan itu saling bertentangan. Yang dari sudut pandang Yahudi, cerita itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Lalu dia menafsirkannya secara alegoris. Tidak sungguh-sungguh terjadi. Tapi yang sudut pandang Yunani, dia bilang kan kamu itu orang-orang Yunani punya cerita dewa-dewamu bisa begini, tapi kamu tahu itu tidak benar. Tapi sekarang aku tunjukkan Yesus benar-benar melakukan apa yang dewa-dewamu kamu mimpikan melakukan, tapi padahal tidak. Berarti yang dari sudut pandang Yunani, dia menyatakan cerita itu benar-benar terjadi. Kalau tidak, lalu apa bedanya Yesus dengan dewa-dewa itu? Jangan terlalu heran kalau ada orang sesat membuat tulisan yang bertentangan satu sama lain, bahkan dalam satu atau dua halaman yang sama. Ini sama-sama dalam komentarnya dia tentang Yohanes pasal 2. Dia berikan dua komentar, sudut Yahudi, sudut Yunani, dan dua itu tabrakan orang yang imannya beres. Tidak akan memberikan penjelasan yang kontradiksi. Kalau saya ditanya arti suatu ayat, saya kadang-kadang berkata artinya ada kemungkinan A, bisa kemungkinan B, ada kemungkinan C. Saya tidak tahu yang mana benar, itu tidak apa-apa. Tapi kalau saya katakan teori itu artinya A, B, C, ada semua itu bertentangan, itu gila.
Dua yang bertentangan tidak bisa sama-sama benar. Dan ini dia mengatakan dua yang bertentangan. Sekarang poin B. Dalam teori Yahudi itu, untuk sudut pandang Yahudi, Barclay memaksakan suatu pengalegorian atau penafsiran alegoris. Alegori itu melambangkan ya. Jadi ini melambangkan itu, ini melambangkan itu, ini melambangkan itu, dan sebagainya. Dan dia memaksakan suatu pengalegorian hanya dengan alasan bahwa tidak ada pesta yang bisa menghabiskan 180 galon anggur. Konyol, saudara. Alasannya loh begitu konyol. Tidak ada pesta bisa menghabiskan 180 galon anggur. Jadi itu tidak masuk akal bagi dia. Yesus betul-betul sediakan 180 galon anggur. Kalikan ini dengan 3,785 liter. Berapa banyaknya? Kok 200-an liter mungkin? Lalu dia paksakan satu pengalegorian. Dan ini saya berikan jawaban untuk poin B ini. Pertama, saudara, apapun alasannya, pengalegorian suatu cerita sejarah merupakan suatu cara penafsiran yang menyalahi prinsip hermeneutik. Dan saya tidak mengerti kenapa nanti belakangan pada waktu membahas saya akan berikan banyak, bukan Barclay saja, saudara, banyak penafsir yang sebetulnya bagus-bagus. Dalam bagian ini, mereka mengalegorikan airnya, dialegorikan anggurnya, dialegorikan ini simbolnya itu, ini simbolnya itu. Ini cerita sejarah. Dan cerita sejarah tidak boleh dialegorikan. Orang pernah mengalegorikan, dan itu banyak yang menganggap penafsirannya mendalam sekali. Cerita waktu Musa melihat semak duri yang menyala tapi tidak terbakar. Keluaran 3 kalau saya tidak salah ya. Itu adalah waktu dia mau mendekat, Tuhannya bicara, tanggalkan kasutmu karena ini tempat yang kudus. Maka saudara, orang-orang yang mengalegorikan, mengatakan kasut itu simbol dari dosa. Musa itu mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu. Dosamu disingkirkan. Rasanya sekilas sepintas lalu rasanya cocok ya. Saya sendiri setiap mau kebaktian atau pada awal kebaktian, mau menghadap Tuhan, bahkan doa pribadi dan pakainya saya minta ampun dosa. Karena saya tahu saya orang berdosa dan dia Allah yang Maha Suci. Kalau ada dosa yang tidak saya akui, itu bisa menjadi penghalang. Jadi cocok sebetulnya, tanggalkan kasutmu karena mau mendekati Tuhan, dan kasut itu simbol dosa. Tapi kalau diartikan seperti itu, saya tanya ya. Waktu Musa meninggalkan tempat itu, kasutnya tetap dia tinggal terus, dia jalan nyeker itu ya, telanjang kaki, atau kasutnya diambil kembali? Memang tidak diceritakan. Tapi kira-kira yang mana yang benar? Dan kalaupun dia tinggal, apakah dia terus jalan tanpa kasut seumur hidupnya? Saya kok condong 100% bahwa waktu dia meninggalkan tempat itu, dia pakai kembali kasutnya. Berarti bagaimana? Mau mendekat Tuhan, mau kebaktian, tinggalkan dosa. Pulang kebaktian, ambilkan kembali dosanya. Begitu. Kan dari banyolan. Oh, tetap ditinggal. Tapi beli baru. Lo ya dosa yang lain. Tinggalan dosa yang lama, ambil dosa yang baru. Begitu. Jadi saudara, orang-orang yang mengalegorikan cerita sejarah itu pasti tidak cocok. Baca konteksnya dan semua akan kacau balau pada waktu suatu cerita sejarah ditafsirkan secara alegoris. Jadi apapun alasannya, 180 galon anggota terlalu banyak, saya tidak peduli. Itu bukan alasan untuk mengalegorikan cerita sejarah ini.
Karena itu menyalahi prinsip hermeneutik yang sangat penting. Sekarang poin yang kedua. Yang bilang anggur itu dihabiskan siapa? Dia bilang 180 galon anggur terlalu banyak untuk pesta manapun di dunia. Loh, yang bilang kalau anggurnya dihabiskan siapa? Tidak ada yang aneh. Kalau Yesus memberikan anggur berlimpah-limpah atau berlebih-lebihan. Dia berulang-ulang melakukan mujizat seperti itu. Dan dalam Alkitab bukan Yesus saja, ada nabi-nabi dan sebagainya juga melakukan hal yang sama. Saya berikan contoh ya, dalam pelipat gandaan roti dan ikan. Dan itu terjadi 2 kali. Juga akhirnya berlebih-lebihan. Saya tunjukkan ayatnya ya. Matius 16, 9, dan 10. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Ini pertama ya. Yang kedua, ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian. Sekarang saya tunjukkan cerita yang pertama dan cerita yang kedua. Memang ada 2 kasus ya. Matius 14, 19, 20. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, ini yang 5.000 orang itu. Lalu ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan ya. Lalu setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Sekarang perhatikan ini. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang memberikan berlebihan apa enggak? 5.000 orang semua makan sampai kenyang. Kenapa dia tidak berikan persis saja toh? Tidak masuk akal. Berarti ini juga mesti dialegorikan begitu. Roti lambang apa, ikan lambang apa, kenyang lambang apa, begitu. Sisanya lambang apa? Enggak, ini huruf. Dia memang melipat gandakan. Dan dia melipat gandakan berlebihan. Lalu sisanya dikumpulkan. Dan dikumpulkan 12 bakul penuh. Kenapa kok 12 bakul penuh? Muridnya dia ada 12. Masing-masing bawa 1 bakul. Kalau 13 bakul repot bawanya. Yesusnya seni yang mesin bawa. Dia bisa atur sedemikian rupa. Berlebihan. Sisanya 12 bakul. Memang saya tidak tahu bakulnya seberapa besar. Tapi mestinya ini cukup banyak. Lalu cerita yang kedua, Matius 15, 32-38. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Kalau yang tadi kan 5 roti, 2 ikan. Ini 7 roti. Nanti kelihatan ada ikannya juga. 7 jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Beberapa. Dan tidak dikatakan berapa. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Laki-laki sudah kenyang semua. Masih tersisa ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. 7 saya tidak tahu. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi 2 kasus, 2 peristiwa yang berbeda. Yang satu 5.000 laki-laki tambah perempuan dan sebagainya. Dan itu 5 roti dan 2 ikan. Di sini 4.000 laki-laki tambah perempuan dan sebagainya. 7 roti dan beberapa ikan. Dilipat gandakan dan keduanya berlimpah. Yang pertama, kelebihan rotinya 12 bakul. Yang di sini kelebihan rotinya 7 bakul. Juga saya berikan mujizat lain. Mujizat penangkapan ikan.
Dalam Yohanes 21 ayat 5 sampai ayat 11. Ini setelah kebangkitan dia ya. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ini mujizat lagi. Dan berlimpah-limpah. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid yang lain datang dengan perahu dan karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus pada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Memang besar ini relatif ya. Jangan bayangkan ikan paus atau ikan hiu yang besarnya 3 meter. Ini danau ya. Tapi tetap ikan besar, mungkin ikannya besarnya 2-3 kilo mungkin. Itu baru ikan besar. Kalau ikannya cuma setengah kilo, saya kira tidak dianggap ikan besar. Dan jumlahnya 153 ekor banyaknya. Kalau satu ikan anggap saja 1 kilo saja lah ya. 153 ekor ikan itu 1,5 kuintal, saudara. Untuk mereka yang jumlahnya cuma nggak tahu berapa, muridnya cuma tinggal 11, tambah Yesus 12, mungkin tambah ada orang yang lain lagi saya nggak tahu. Tapi jumlahnya sedikit. 1,5 kuintal, dan cukup sebanyak itu jalannya tidak koyak, ini mujizat lain lagi. Tapi poin saya, dia di sini memberikan mujizat yang begitu berlimpah-limpah. Bila mau dihabiskan 1,5 kuintal ya siapa? Dimakan apa yang bisa dimakan? Ya, karena nelayan bisa dijual lebihnya. Lalu saya tunjukkan contoh yang lain. Lukas 5 ayat 4-7. Ketika selesai bicara, ia berkata pada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, Simon ini memang yang tukang jala ikan kan ya. Dia menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Kalau sudah sepanjang malam tidak dapat apa-apa, itu sekarang mau nangkap itu biasanya juga tidak dapat. Tapi di sini dia tidak peduli perintahnya lelucon atau tidak lelucon atau tidak masuk akal, dia tidak peduli. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Satu perahu tidak cukup, saudara. Teman-temannya suruh datang bantu. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saya tidak tahu perahu mereka sebesar apa. Tapi kalau 2 perahu itu kecil-kecilnya perahu, kalau penuh dengan ikan sampai hampir tenggelam, itu pasti luar biasa banyaknya. Dan pasti akan berlebihan kalau hanya untuk makannya mereka. Dan bukan hanya Yesus, Nabi Elisa juga pernah lakukan mujizat seperti itu. Kita lihat 2 Raja 4-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong." Dia tekankan, "Tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah
Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anak masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Jadi yang dia punya buli-buli dituangkan terus, tidak habis-habis dituangkan bejana-bejananya jauh lebih besar. Tidak habis-habis sampai penuh. Ketika bejana-bejana sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Tadi dia diperintahkan jangan terlalu sedikit. Jadi mereka pasti pinjam dari tetangga banyak. Tapi diisi penuh. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Tuhan itu kalau buat mujizat, tidak ngawur saja, saudara ya. Kalau sudah penuh, lalu dia biarkan ngalir terus, nanti jadi kayak lapindonya porong, saudara. Cuma ini minyak. Ya. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya pada abdi Allah. Dan orang ini berkata, abdi Allahnya berkata, jadi Elisa ya, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Jadi Elisa tidak melakukan mujizat itu pas-pasan. Hutangnya berapa? Katakanlah hutangnya 10.000 dinar gitu ya. Sampai cukup bayar hutang, tidak. Dia berikan berlimpah-limpah. Lebihnya jualan. Jual, bayar hutang, lebihnya pakai untuk hidupmu selanjutnya engkau serta anak-anakmu. Tuhan di sini menunjukkan dia melakukan pemeliharaan kepada keluarga dari hamba Tuhan ini yang sudah mati. Tapi poin saya, Elisa melakukan mujizat berlimpah-limpah. Dengan banyaknya contoh yang saya berikan, saudara, tidak ada alasan bahwa 180 galon anggur, dan itu 180 galon itu saja, itu juga tidak pasti kan. Anggap saja itu benar. Tidak ada alasan bahwa itu terlalu banyak untuk pesta itu dan kan itu harus dialegorikan. Itu cuma alasan konyol dari William Barclay. Karena poin yang ketiga, saudara, tentang pandangan orang-orang yang menganggap bahwa cerita Yesus mengubah air menjadi anggur itu hanyalah suatu trik. Atau trik pesulap. Maka perhatikan komentar-komentar di bawah ini. Desira bakal demikian. Sampai penuh. Keadaan ini tidak dilakukan menunjukkan bahwa di sana tidak ada kesempatan yang tertinggal untuk trik, keaslian atau penipuan. Kalau tidak sampai penuh mungkin bisa. Tapi ini penuh. Apa yang dimasukkan ke dalam tempayan-tempayan adalah air. Dan hanya air. Dan tempayan-tempayan itu begitu dipenuhi sehingga tidak ada apapun bisa dimasukkan atau dicampurkan dengan isi tempayan-tempayan itu. Seandainya bisa dicampurkan dengan air, ya campuran air dan anggur kan tidak enak. Bagaimana diberikan pemimpin pesta dan dia berkata ini anggur yang terbaik. Albert Barnes, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, pemimpin pestanya tidak tahu. Ini dikatakan mungkin untuk menunjukkan bahwa penilaiannya tidak dicondongkan oleh kesukaan atau ketidaksukaan terhadap Yesus. Dia tidak tahu kok. Dia tidak tahu Yesus yang suruh isi air lalu diubah jadi anggur. Dia tidak tahu apa-apa. Seandainya ia tahu apa yang telah dilakukan, akan lebih sedikit kemungkinannya ia telah menilai secara fair atau adil. Seandainya dia tahu itu aslinya adalah air dari air untuk cuci tangan dan pakainya untuk upacara Yahudi. Lalu dia tahu juga Yesus yang tamu yang tidak dikenal ini, yang suruh isi dengan air, lalu diberikan kepada dia, maka lebih kecil kemungkinannya dia bisa menilai secara fair. Tapi bahwa dia itu tidak tahu dari mana asalnya, dia bisa menilai secara fair. Tidak ada kecondongan pro atau kontra atau apapun. Dia memberikan penilaian terhadap apa yang dia cicipi betul-betul secara benar. Dalam sikon sekarang ini,
Kita mempunyai kesaksiannya bahwa ini adalah anggur yang sungguh-sungguh. Dan begitu bagus atau enak dalam rasa dan bau. Sehingga melampaui atau melebihi apa yang telah disediakan dalam peristiwa itu. Segala sesuatu dalam mujizat ini menunjukkan bahwa di sana tidak ada persekongkolan antara pemimpin pesta dengan Yesus ya. Untuk menipu atau persetujuan diam-diam antara Yesus dan orang manapun dalam pesta itu. Kalau Abel balik lagi, ini ditunjukkan sebagai suatu mujizat yang sungguh-sungguh. Oleh pertimbangan-pertimbangan yang berikut. Pertama, saudara, air yang sungguh-sungguh ditempatkan dalam tempayan-tempayan. Pelayan-pelayan percaya ini, dan di sana tidak ada kemungkinan penipuan. Kedua, air ditempatkan di mana tidak biasanya disimpan anggur. Yesus tidak nyuruh isilah botol-botol anggur yang kosong itu dengan air. Tidak. Yang disuruh ngisi adalah tempayan yang memang tidak biasanya dipakai untuk anggur. Tidak bisa dianggap bahwa itu hanyalah semata-mata suatu campuran air dan anggur. Tiga, itu dinilai sebagai anggur tanpa mengetahui dari mana itu datang. Di sana tidak ada persetujuan antara Yesus dan pemimpin pesta untuk menipu tamu-tamu. Sekarang Jameson, Fawcett, and Brown. Bisa diperhatikan bahwa Tuhan kita di sini mengarahkan sesuatu. Yang mengarahkan, yang memberikan pengarahan, isi dengan air, cedok, dan pakainya. Memang dia mengarahkan. Tapi ia tidak menyentuh apapun. Dan karena itu membuang semua indikasi atau kecurigaan tentang kolusi atau persekongkolan untuk menipu. Jadi mirip seperti Nabi Elia. Oh, ini terjemahan saya ini kurang, yang bikin ini belum terjemahkan. Ya, jadi suruh bandingkan dengan metode Elia di Karmel, 1 Raja 18 ayat 33 dengan 35. Nanti ini harus saya tambahkan. Kita baca ya. 1 Raja 18 33 35. Ia Elia memang dia yang menyusun kayu api di mezbah ya. Memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Ini kan bukan mujizatnya. Memang diharuskan potongi kayu, lalu potongi lembunya, taruh di atas kayu. Lalu minta api datang dari langit. Nabi-nabi Baal sudah gagal. Sekarang gilirannya dia sekarang. Sesudah itu ia berkata, ya dia tidak menyentuh ya. Karena seperti Yesus dia tidak menyentuh, dia mengarahkan orang-orang, memerintahkan orang-orang. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Jadi mengapa harus disiram air sebanyak-banyaknya sampai banjir tak karu-karuan ini? Untuk membuat semua itu makin tidak masuk akal. Datangkan api ini penuh dengan air, apinya yang mati mestinya. Tapi kalau saya baca cerita ini selanjutnya, Elia berdoa, apinya datang, habis semua kering, dan semuanya dibakar oleh api itu. Dia berhasil mendatangkan api dari langit tentu dengan kuasa Tuhan. Tapi perhatikan, sama seperti Yesus, dia memberikan pengarahan, tidak menyentuh apa-apa. Tidak ada kemungkinan trik sulap apapun, karena dia jaraknya jauh dari tempat ini. Kalau Henry adalah pasti bahwa ini adalah anggur. Pemimpin pesta mengetahui ini pada waktu ia meminumnya. Sekalipun ia tidak tahu dari mana datangnya. Orang bukan mengetahui dari mana itu datang, tapi tidak mengedap atau mencicipinya. Perhatikan ya, ini ada 2 orang ini atau 2 kelompok orang ini yang kontras ya. Di satu pihak pemimpin pesta, ini 1 orang saja. Di lain pihak, pelayan-pelayan, ini beberapa orang. Pemimpin pesta tahu kalau itu anggur, karena dia icipi, dia minum. Cuma dia tidak tahu dari mana datangnya.
Sebaliknya pelayan-pelayan itu tidak pernah mengicipi. Tapi mereka tahu yang dicedok itu datang dari mana, mereka tahu. Tapi mereka tidak pernah ngecap anggurnya. Seandainya si pengecap melihat pencedokannya, atau para pencedok mengecap atau mencicipinya, sesuatu bisa telah dianggap berasal dari imajinasi. Tapi sekarang tak ada kemungkinan yang tersisa untuk kecurigaan. Ya saudara, semuanya bisa dibantah dengan sangat kuat sebetulnya. Apakah mau teori humor, atau teorinya William Buckley, atau teori trik sulap, semua ini konyol habis-habisan. Orang Kristen sejati harus mempercayai bahwa Yesus betul-betul mengubah air menjadi anggur. Saudara, sampai di sini rasanya khotbah ini tidak terlalu ada apa-apanya ya. Khotbah ini ada apa-apanya cuma pada bagian terakhir ini, saudara. The Bible Exposition Commentary ini memberikan satu cerita, dan saya kira saya pernah membaca cerita ini dalam satu buku saat teduh saya. Jadi rupanya cerita ini betul-betul terjadi, saya. Dia berkata demikian, saya diingatkan tentang cerita tentang seorang pekerja tambang batu bara yang dulunya adalah seorang pemabuk, tapi yang telah bertobat dan menjadi seorang saksi yang vokal bagi Kristus. Vokal berarti berani ngomong, berani nginjili teman-temannya. Kalau saudara dulu seorang pemabuk, lalu bertobat, lalu sekarang menjadi saksi bagi Kristus, pasti diejek juga. Diejek oleh sesama temannya yang dulu sama-sama pemabuk dan sebagainya. Nah, itu terjadi. Salah satu dari teman-temannya mencoba untuk menjebak dia dengan bertanya, apakah kamu percaya bahwa Yesus mengubah air jadi anggur? Jawabannya surprise betul-betul ya. Tentu saya percaya. Orang percaya itu menjawab. Di rumahku, iya, yaitu Yesus telah mengubah, perhatikan, bukan air menjadi anggur, tapi anggur menjadi perabot rumah tangga. Pakaian-pakaian yang cukup bagus dan makan untuk anak-anakku. Nanti maksudnya, kalau cerita tentang Yesus mengubah air menjadi anggur, dia percaya. Dan dia tambahi dengan bukti lain. Di rumah dia, Yesus telah mengubah bukan air jadi anggur, tapi anggur menjadi perabot rumah tangga, pakaian-pakaian yang cukup bagus, dan makan untuk anak-anakku. Bagaimana dia berkata demikian? Dulu, pada waktu dia masih pemabuk, berapa uang yang dia keluarkan untuk tiap hari beli anggur? Orang merokok saja itu habiskan uang banyak. Kalau ngerokok satu hari 20.000, kalau 20.000, kalau lebih. 20.000 saja satu bulan jadi 600.000, satu tahun menjadi 7,2 juta dan seterusnya. Apalagi anggur, saudara. Anggur satu botol bisa ratusan ribu. Jadi dulu duitnya berapa yang dihabiskan setiap hari? Menghabiskan uang, kalau uang kita ratusan ribu tiap hari. Anggap saja dia pilih anggur yang murahan, puluhan ribu lah. 10.000 lah. Dalam 1 tahun. Kalikan dengan 365. Dan 10 tahun. Berapa? Nah sekarang pada waktu itu bertobat, uang untuk anggur ini numpuk. Tidak lagi terhamburkan untuk anggur. Akhirnya dia bisa nabung, dia belikan perabot rumah tangga, pakaian-pakaian yang cukup bagus, baik untuk dia, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan makanan yang juga lebih bagus. Dulunya mungkin perabotnya tidak karu-karuan, pakaian-pakaiannya juga tidak karu-karuan, makanannya juga makanan tidak karu-karuan karena uangnya habis untuk anggur. Sekarang Yesus telah mengubah. Memang ini bukan mujizat. Dia bertobat, itu mujizat sebetulnya.
karena itu pekerjaan Tuhan. Tapi karena pertobatannya dia berhenti jadi pemabuk. Uang yang untuk anggur biasanya sekarang bisa jadi beli perabot rumah tangga, pakaian yang cukup bagus, dan makan untuk anak-anaknya. Tapi ini secara surprise ya. Dia pakai untuk menjawab ejekan dari teman-temannya. Apakah kamu percaya Yesus ubah jadi anggur? Tentu aku percaya, di rumahku dia ubah anggur jadi perabot rumah tangga dan sebagainya. Itu cara menjawab yang bagus. Dan saudara, hidup dari orang ini yang bertobat sehingga di rumah dia anggur menjadi perabot rumah tangga, pakaian-pakaian, dan makanan. Ini seharusnya juga saudara tiru. Saya tidak tahu saudara menghamburkan uang saudara untuk hal yang tidak berguna apa. Apakah juga seperti dia pemabuk? Minum bir, tidak minum anggur katakanlah. Berapa bir tak botol? Saya tidak tahu harganya. Ada teman saya yang mabuk terus, dia tidak sampai mabuk, tapi karena dia terbiasa minum, dan bisa minum berapa botol bir tiap hari. Kalau minum anggur yang ratusan ribu tiap hari, atau minum bir berapa botol per hari, uangnya berapa dalam 1 tahun atau 10 tahun? Orang merokok sama, uangnya berapa? Dalam 1 tahun atau 10 tahun. Lebih-lebih kalau sudah pakai narkotika, ekstasi dan sebagainya, yang harganya pasti ratusan ribu. Dan itu bisa tiap hari karena mencandu. Kalau ratusan ribu per hari, per tahun berapa? Dan saya tidak tahu apapun yang lain. Pokoknya kebiasaan buang uang yang tidak ada gunanya, bahkan merusak. Kalau saudara memang orang Kristen, bertobatlah. Seperti pemabuk ini. Maka uang yang biasa saudara hamburkan secara sia-sia, bahkan merusak, bisa menjadi hal-hal yang berguna, perabot rumah tangga, pakaian-pakaian, makanan, bahkan mungkin untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, untuk membantu orang lain. Ingat kata-kata Paulus ya, 1 Korintus 10:31. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan apapun yang baik, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Orang minum anggur, kalau sedikit tidak masalah, tapi kalau dia memang pemabuk, itu pasti tidak mentaati 1 Korintus 10:31 itu. Demikian juga dengan orang yang merokok. Merokok biarpun sedikit tidak mentaati itu. Pakai ekstasi, narkotik, dan melakukan apapun yang lain. Buang uang, tetap tidak berguna, tidak membangun. Apalagi itu memperbudak saudara. Contoh ini saya berikan supaya saudara meneladani orang ini. Dalam hal ini. Bertobatlah dari kebiasaan buang uang itu. Kumpulkan uangnya untuk hal-hal yang lebih berguna. Baik untuk keluarga saudara, untuk rumah saudara, atau untuk mempersembahkan kepada Tuhan, untuk membantu orang miskin, apalagi sekarang dalam masa pandemi dan sebagainya. Saudara, apa lakukan? Baik dalam makan atau minum, atau melakukan apapun, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau sepimpin dan sertai dalam sepanjang acara firman, penyampaian dan penerimaan. Dan kami berdoa Tuhan supaya apa yang sudah diberitakan bisa berguna.
Pertama-tama tolong supaya kami percaya kepada Alkitab secara benar. Bukan mengikuti penafsiran-penafsiran dari orang-orang konyol yang sesat, yang menganggap bahwa ini bukan huruf yah dan sebagainya, dan ditafsirkan dengan macam-macam cara tafsir yang tidak masuk akal dan tidak sesuai hermeneutik. Dan selanjutnya tolong kami melihat bahwa engkau begitu sering melakukan mujizat yang memberikan secara berlimpah-limpah. Kalau kami sekarang kekurangan, tolong kami memeriksa iman kami, kehidupan kami. Ada hal-hal yang menyebabkan dalam diri kami ternyata tidak cukup. Apalagi dalam masa pandemi ini. Tolong kami bisa memperbaiki apa yang salah. Dan tolong kami berani minta kepada Engkau, meminta secara besar, dan percaya bahwa Engkau sanggup memberikan yang berlimpah-limpah. Dan dalam bagian yang terakhir, seperti pemabuk itu yang bertobat. Sehingga di rumahnya anggur berubah menjadi hal-hal yang jauh lebih berguna. Makanan, pakaian, perabot. Tolong setiap orang dari kami yang punya kebiasaan-kebiasaan yang bukan hanya tidak ada gunanya, tapi menghamburkan uang secara tidak perlu dan juga merusak diri seperti merokok ataupun minum-minuman keras, bahkan hanya bir, juga ekstasi dan sebagainya. Mungkin ada yang berusaha tetapi gagal terus. Entah bagaimana Tuhan tolong mereka. Tolong mereka untuk mau berusaha lagi. Setiap jatuh, bangun lagi. Dan tolong mereka untuk berhasil. Bukan hanya supaya uang itu tidak dihambur-hamburkan, tetapi juga supaya mereka tidak merusak diri mereka dengan hal-hal itu. Dan uangnya bisa digunakan dengan cara yang lebih menyenangkan engkau. Dan lebih memuliakan engkau. Karena kami memang seharusnya menggunakan milik kami sedemikian rupa sehingga bisa lebih menyenangkan engkau dan lebih memuliakan engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.